Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kualitas Aktiva dan Penyisihan Penghapusan Aktiva atau PPA pada Bank Umum Syariah. Untuk anggota dari kelompok 10, yaitu saya sendiri, Salsa Nurhasana Sumarto, dan rekan saya Sutari Lamengketu. Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah. Dalam memelihara kelangsungan usaha bank perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana, serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud. Hal di atas diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. BBI tersebut mewajibkan bank, dalam hal ini direksi, untuk menilai, memantau, dan mengambil alih langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva meliputi aktiva produktif dan aktiva non-produktif. Penilaian kualitas aset dimaksud untuk mengevaluasi kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Aspek ini menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitas, yaitu apakah lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet. Pembedaan tingkat kolektibilitas tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan minimum penghapusan aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup risiko kemungkinan kerugian terjadi. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI Tahun 2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum, aset terdiri dari aset produktif dan aset non-produktif. Aset produktif merupakan penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan ekspektasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji akan dijual kembali, atau reverse repurchase agreement, tagihan derivatif, pernyataan transaksi rekening, administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Aset non-produktif yaitu aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih atau AIDA, properti terbengkalai atau abdomen properti, rekening antar kantor, dan suspens akun. Selain penilaian aset produktif, rasio NPL atau non-performing loan juga merupakan rasio keuangan yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan likuidasi. Dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum diatur bahwa bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitur. Hal ini juga berlaku untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank, termasuk penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi. Dalam hal ini terdapat perbedaan penetapan kualitas aktiva produktif, maka hipotek dan atau kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia. Selanjutnya, cara mengatasi kredit bermasalah antara lain penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK 03/2014 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah,
Kualitas aset merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menilai aset-aset yang dimiliki oleh suatu bank. Penilaian kualitas aset berdasarkan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu aset produktif dan aset non-produktif. Penyisihan penghapusan aktiva atau PPA Bank Umum Syariah. Kelangsungan usaha bank antara lain bergantung dari kemampuan dan efektivitas bank dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian. Dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, bank wajib menjaga kualitas aktiva dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva atau PPA. Kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non-produktif. Penilaian kualitas aktiva bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI, yaitu yang pertama, PBI nomor 7/2/PBI/2005 yang mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2005, selanjutnya disebut PBI nomor 7/2005. Yang kedua, PBI nomor 8/2/PBI/2006 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2006. Selanjutnya disebut PBI nomor 8/2006. Yang ketiga, PBI nomor 9/6/PBI/2007 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2007. Selanjutnya disebut PBI nomor 9/2007. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sutari Lamengketu. Baiklah, saya Sutari Lamengketu akan melanjutkan materi dari Salsa Nur Hasanah Sumarto. Selanjutnya ada aktiva bank atau aset bank terdiri atas aktiva produktif dan aktiva non-produktif. Aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, yaitu dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Terus ada tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Selanjutnya ada dana non-produktif adalah aset bank lain selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih atau AIDA, terus properti terbengkalai, terus adanya rekening antar kantor dan suspense akun. Penyisihan penghapusan aktiva dapat didefinisikan sebagai cadangan yang harus dibentuk berdasarkan presentase tertentu berdasarkan kualitas aset. Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva merupakan salah satu bentuk pengelola risiko yang bertujuan agar BUS dan UUS dapat menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan. Bank memiliki kewajiban membentuk PPA terhadap aktiva produktif dan aktiva non-produktif. PPA yang wajib dibentuk terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus sesuai dengan jenis aktiva sebagai berikut. Yang pertama, aset produktif wajib dibentuk cadangan umum dan cadangan khusus. Yang kedua, aset non-produktif wajib dibentuk cadangan khusus. Selanjutnya ada cadangan umum ditetapkan paling kurang 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, sementara cadangan khusus yang ditetapkan paling kurang yang pertama ada 5% dari seluruh aset yang digolongkan DPK setelah dikurangi agunan, yang kedua 15% dari seluruh aset yang digolongkan KL setelah dikurangi agunan, dan yang ketiga ada 50% dari seluruh aset yang digolongkan D setelah dikurangi agunan, dan yang terakhir 100% dari seluruh aset yang digolongkan M setelah dikurangi agunan. Selanjutnya penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA hanya dapat dilakukan untuk aktiva produktif. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai. Yang kedua, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan. Yang ketiga, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek. Yang keempat, kendaraan bermotor yang bersedia yang diikat secara fidusia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.